Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Wiki Ardian kembali menjumpai Anda dalam program Market Review, program yang akan membahas berbagai macam isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com dan inilah Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKAPI meminta Pemprov DKI Jakarta untuk tidak menutup pasar tradisional pada saat PSBB. Hal ini dilakukan setelah para pedagang mengalami penurunan omset mencapai sekitar 60 hingga 70% sejak penerapan PSBB transisi diberlakukan pada bulan Juli lalu. Ikatan Pedagang Pasar Tradisional atau IKAPI meminta Pemprov DKI Jakarta untuk tidak menutup pasar tradisional pada masa PSBB total. Hal ini dilakukan setelah para pedagang mengalami penurunan omset mencapai sekitar 60 hingga 70% sejak penerapan PSBB transisi diberlakukan pada bulan Juni lalu. Berdasarkan data hingga saat ini sebanyak 400.000 pedagang pasar tradisional dan kaki lima di sekitar pasar ikut terdampak penurunan omset dan terpaksa harus menutup usahanya. Untuk itu, pihak IKAPI berharap pemerintah dapat menjadikan pasar tradisional sebagai fondasi perekonomian di tanah air. Ketua Bidang Infokom DPP IKAPI, Reynaldi Sarjioan, mengatakan bahwa pihaknya juga mendesak agar pemerintah tidak kembali membuat sistem zonasi seperti pada PSBB sebelumnya, di mana sistem tersebut dinilai justru menyulitkan pedagang dan berimbas pada penurunan pendapatan. Adapun pihak DPP akan terus mendorong pemerintah daerah untuk dapat memberikan stimulus bagi pedagang guna menjaga pasar tradisional agar tetap bertahan dengan tetap memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Abdullah Mansuri. Beliau adalah Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia. Selamat pagi Pak Abdullah. Bang Wiwi. Ya, apa kabar Pak Abdullah? Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Alhamdulillah saya baik. Hari ini saya lagi kunjungi pasar Cipanas, Bang Wiwi. Oh baik, sedang ada di area puncak ya? Betul. Baik, aktivitasnya di sana saat ini seperti apa Pak Abdullah? Ya, memang pada minggu ini kami sedang melakukan kajian tentang penurunan omset pedagang ya di seluruh Indonesia. Dan kebetulan jadwalnya hari ini saya harus kunjungi pasar Cipanas untuk berdiskusi langsung dengan pedagang yang ada di sini dalam rangka melihat sejauh mana potensi kenaikan omset. Kita dorong semaksimal mungkin agar omset pedagang terus turun. Pada bulan-bulan sebelumnya 70% secara nasional, 60 sampai 70% secara nasional omset pedagang menurun, Bang Wiwi. Baik, Pak Abdullah, yang kemudian kita harapkan sama-sama adalah bagaimana pada saat masa sulit seperti sekarang, omset dari pedagang di pasar tradisional ini kemudian dapat meningkat. Tapi kondisi yang kemudian kita hadapi sama-sama adalah satu hal yang baru saja kemudian kita dapatkan informasinya di Jakarta sendiri terdapat 321 pedagang positif COVID-19 dan Jakarta adalah sebagai provinsi yang jumlah pedagang di pasar tradisional yang terpapar COVID-19 yang positif tentu saja ini terbanyak dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain. Seperti apa Anda melihat ini Pak Abdullah? Betul, memang saya harus akui ada plus dan minusnya. Jakarta merupakan provinsi yang paling getol dan rajin melakukan rapid test dan swab. Ini memang kami apresiasi dari sisi itu, tetapi protokol kesehatan yang telah dilakukan memang belum maksimal. Kami terus melakukan koordinasi, evaluasi tentang apa-apa yang sudah dilakukan beberapa bulan ini. Sejak pertama PSBB berlangsung, kita semua tahu bahwa Pemprov DKI melakukan kebijakan ganjil genap. Dan itu setelah melalui beberapa tahapan kajian, kami memutuskan bahwa kebijakan ganjil genap tidak efektif dilakukan di DKI Jakarta. Sehingga rekomendasi ini kami sampaikan ke Pemprov DKI dan Pemprov DKI menghentikan ganjil genap di DKI Jakarta. Tetapi apakah upaya itu cukup? Tidak. Harus ada upaya-upaya lain tambahan yang kami sudah rekomendasikan ke Pemprov DKI. Contohnya, memasang sekat plastik, tirai plastik antara pedagang dan pengunjung. Itu merupakan bagian dari hal penting agar menjaga COVID-19 tidak menyebar di pasar tradisional di DKI Jakarta. Ini sudah kami lakukan di beberapa daerah di Indonesia
dan DKI Jakarta merupakan wilayah dengan paparan cukup tinggi sehingga kami merekomendasikan itu ke Pemprov DKI. Nah, ini memang yang belum dilakukan dengan maksimal, ini yang terus kita dorong, kita lakukan upaya-upaya pendekatan dengan Pemprov DKI untuk memperkuat protokol kesehatan dan cara-cara yang efektif di pasar tradisional. Baik. Pak Abdullah, mengenai Jakarta sebagai provinsi yang pedagang pasar tradisionalnya yang terpapar COVID-19 ini terbanyak dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain, tentu saja ada turut serta dari ketidakdisiplinan para pedagang lah ya, ataupun mungkin komitmen yang cukup lemah untuk menerapkan protokol kesehatan. Upaya untuk mengetatkan itu seperti apa, Pak Abdullah? Mengingat yang kemudian Anda mintakan kepada Gubernur DKI Jakarta pada saat penerapan PSBB ini, pasar tradisional tidak ditutup. Tapi dengan fakta ini, nampaknya menjadi pertimbangan ataupun menjadi concern dari Pemprov DKI Jakarta untuk kemudian tidak menutup dari pasar tradisional di DKI Jakarta. Ya, kenapa kami memaksa agar pasar tradisional tetap bisa dibuka? Karena pusat distribusi pangan rakyat itu ada di pasar tradisional. Jika distribusi terganggu, maka pangan rakyat juga akan terganggu. Jika pangan rakyat terganggu, maka konflik sosial juga punya potensi untuk terjadi. Maka ini penting untuk menjadi dasar dari kebijakan yang akan diambil oleh Pemprov DKI atau pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Tetapi apakah kita harus berhenti melakukan upaya protokol kesehatan? Tidak. Memang disiplin pedagang menurun, disiplin pengunjung menurun, disiplin pengelola pasar menurun. Tetapi itu bukan menjadi kendala bagi kita untuk terus melakukan upaya dorongan agar disiplin protokol kesehatan terus dilakukan. Hari ini ada beberapa laporan bahwa beberapa pasar akan mendapatkan hasil dari swab yang telah dilakukan. Kemarin pasar Majestic dinyatakan positif 1 orang dan pasar harus ditutup dalam beberapa hari. Ini adalah bagian dan pukulan berat bagi kami, mengingatkan juga kepada pedagang untuk memperkuat protokol kesehatan. Kami juga akan mendorong kepada Pemprov DKI melalui PD Pasar Jaya untuk terus menggiatkan protokol kesehatan seperti di awal PSBB dilakukan. Ini memang tidak mudah, Bang Wiwi, tapi kami yakini jika proses komunikasi, proses sosialisasi dan edukasi dilakukan dengan baik, dengan cara yang baik, dengan metode yang baik, maka kami yakini bisa dilakukan dengan baik. Contohnya, pendekatan yang kami lakukan adalah pendekatan yang melibatkan pedagang sendiri. Pedagang pasar bersama dengan pengelola pasar, bersama dengan ketua-ketua blok pasar, bergotong royong untuk melakukan pengawasan, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pedagang yang ada di pasarnya atau di bloknya. Ini adalah cara yang paling efektif, melibatkan semua komponen yang ada di pasar dulu. Tidak melibatkan orang luar. Bukan berarti kami tidak mau orang luar ikut campur. Tidak. Justru kami meminta kepada pihak-pihak dari luar untuk ikut membantu kami dalam rangka menjaga agar pasar aman. Bantuan itu berupa apa? Pembagian masker ke pedagang. Secara langsung saja. Siapa mau gotong royong bantu masker, silakan. Mau bantu tempat cuci tangan, silakan. Ini perlu komunikasi yang baik, perlu edukasi yang baik di internal pedagang, di internal pengunjung, atau pedagang dan pengunjung, serta semua kelompok, semua pihak, semua elemen untuk ikut membantu agar protokol kesehatan bisa dilakukan di pasar tradisional. Pak Abdullah, mengenai temuan dari asosiasi sendiri, seperti apa mengenai komitmen ataupun mungkin keinginan dari pedagang ataupun pembeli lah ya yang ada di pasar-pasar tradisional, misalnya adalah kedisiplinan mereka ketika menggunakan masker misalnya gitu. Terus mengenai pemerataan infrastruktur ataupun fasilitas cuci tangan lah di pasar-pasar tradisional. Ini temuan-temuannya seperti apa, Pak Abdullah? Ya, ini harus kami sampaikan bahwa banyak sekali
temuan-temuan yang kami terima dari pedagang. Sebelum kami menyampaikan beberapa temuan itu, kami juga perlu melakukan menginformasikan kepada teman-teman sekalian bahwa sudah terjadi 321 kasus, satu meninggal di 51 pasar di DKI Jakarta. Nah, ini adalah cambuk bagi PD Pasar Jaya atau Pemprov DKI. Ternyata ada kasus positif dan meninggal. Ini adalah cara informasi untuk membuat Pemprov DKI dan PD Pasar Jaya jauh lebih efektif, jauh lebih komunikatif, jauh lebih baik dari sebelumnya. Contoh, tempat pencuci tangan. Tempat pencuci tangan di DKI Jakarta memang ada di depan pasar, tetapi jumlahnya sangat minim. Dan sabun yang ada di tempat pencuci tangan itu rata-rata sebagian itu sudah bercampur dengan air. Akhirnya pengunjung tidak mau menggunakan air dan campuran sabun. Akhirnya tidak efektif juga tempat pencuci tangan yang ada di sana. Nah, ini penting ada bantuan dari PD Pasar Jaya atau dari pihak lain. Kami membuka ruang kepada pihak lain untuk bisa membantu pelaksanaan protokol kesehatan yang ada di DKI Jakarta. Penggunaan masker juga begitu. Tidak hanya pedagang, tidak hanya pengunjung, tapi pengelola pasar kadang-kadang juga abai terhadap penggunaan masker di DKI Jakarta. Nah, ini penting dan perlu kita sosialisasikan secara terus-menerus bahwa kalau pasar itu aman, pedagang sehat. Kalau pedagangnya sehat, maka ekonomi akan terus tumbuh dan meningkat. Ini terus sosialisasi itu kami lakukan, Bang. Baik, ya, mengenai keberadaan dari sabun yang sudah banyak tercampur dengan air tidak hanya di pasar tradisional saja, saya banyak temukan di pusat perbelanjaan, kemudian juga di gedung tinggi begitu ya. Jadi kemudian kadar busa pada saat seseorang mencuci tangan ini menjadi kurang ideal, sehingga akhirnya mungkin ini menjadi salah satu faktor penyumbang penyebaran COVID-19 di beberapa klaster. Pak Abdullah, kita akan jeda sejenak. Usai jeda berikut kita akan kembali dan pemirsa tetap di Market Review. Usai jeda kami akan segera kembali.